Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ala ni'matil imani wal islam. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puja dan puji marilah kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali pada mata pelajaran pendidikan agama Islam, yang mana pada materi kali ini kita akan membahas tentang manfaat infak dan sedekah. Ayo simak ya. Nah, sebelum dilanjutkan ke materi, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Coba kamu perhatikan gambar tersebut. Gambar tersebut menunjukkan orang berimpak. Impak artinya membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Impak sangat dianjurkan dalam Islam. Impak dapat digunakan untuk berbagai hal, misalnya pembangunan masjid, sarana prasarana ibadah, kegiatan dakwah Islam, dan sebagainya. Selain impak, kita juga dapat mengeluarkan sedekah kepada orang lain. Impak dan sedekah sangat dianjurkan dalam Islam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri merupakan orang yang tidak pernah meninggalkan sedekah, meski hanya beberapa butir kurma. Selain itu, infak dan sedekah memiliki beberapa keutamaan bagi pelakunya. Orang yang senang berimpak dan sedekah akan mendapatkan banyak keberkahan dalam hidupnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada umat Islam untuk memiliki harta berlebih untuk bersedekah kepada orang yang tidak mampu. Banyak di antara kita orang yang tidak mampu. Apa saja keutamaan-keutamaan infak dan sedekah? Coba perhatikan gambar kotak amal. Tahukah kamu fungsi kotak amal tersebut? Pada setiap masjid biasanya terdapat kotak amal atau kotak infak. Kotak amal tersebut berfungsi sebagai tempat bagi umat Islam menginfakkan sebagian uangnya untuk kepentingan agama Islam. Masyarakat umum biasa mengartikan infak dengan memasukkan sejumlah uang di dalam kotak amal. Padahal arti infak yang sesungguhnya lebih luas dari itu. Infak adalah membelanjakan harta yang kita miliki di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Infak termasuk ajaran dalam Islam yang sangat dianjurkan untuk dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Umat Islam yang mempunyai kelebihan harta dianjurkan untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk berinfak. Orang yang mau berinfak maka akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hartanya digantikan lebih banyak. Infak merupakan salah satu cara membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara lainnya yaitu dengan bersedekah. Pengertian infak dan sedekah. Pengertian infak. Infak secara bahasa artinya membelanjakan, sedangkan menurut istilah infak berarti memberikan sebagian harta atau benda yang dimiliki untuk kepentingan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Infak sangat dianjurkan bagi orang-orang yang berlebihan harta. Infak harus dikeluarkan dari hasil usaha sendiri yang diperoleh secara halal. Infak tidak diperkenankan jika dikeluarkan dari harta yang tidak halal, baik secara mendapatkan maupun cara memperolehnya. Harta yang diinfakkan bukan hasil dari menipu, korupsi, berjudi, atau cara lain yang haram. Orang yang berinfak akan diberikan kemudahan dalam kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Berinfak hendaknya berupa harta benda yang terpilih dan baik. Jumlah dan waktu untuk berinfak tidak ditentukan, yaitu sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
Pengertian sedekah. Menurut istilah syara, pengertian sedekah sama dengan pengertian infak. Hanya saja, jika infak berkaitan dengan materi, sedangkan sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut juga hal yang bersifat non-materi. Pengertian sedekah adalah memberikan sebagian harta atau pertolongan yang kita miliki kepada orang lain secara sukarela, semata-mata mengharap pahala atau kebaikan di akhirat. Hadis yang dikabarkan dari Abu Dzar menyatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika tidak mampu bersedekah dengan harta, maka membaca tasbih, membaca takbir, tahmid, tahlil, berhubungan suami istri, atau melakukan kegiatan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis riwayat Muslim. Hukum sedekah adalah sunnah, yakni ibadah yang dianjurkan oleh agama. Syarat utamanya adalah ikhlas dan tidak menyebut-nyebut pemberian kepada orang lain, dan berusaha tidak menyakiti hati orang yang menerimanya. Orang yang suka berderma atau bersedekah disebut dermawan. Bersedekah itu bisa dilakukan dengan ditampakkan dengan tujuan agar dicontoh oleh orang lain. Menampakkan sedekah memang sulit dilakukan karena dapat menimbulkan ria atau sombong. Ketentuan infak dan sedekah. Infak adalah mengeluarkan harta sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ada beberapa ketentuan dalam berinfak maupun bersedekah. Di antaranya, 1. Berinfak dan bersedekah tidak ditentukan oleh waktu dan jumlahnya. 2. Orang yang berinfak atau bersedekah harus berakal dan mumayyiz. 3. Berinfak atau bersedekah harus disertai dengan hati yang ikhlas, tidak menyakiti hati orang yang menerimanya. 4. Barang yang diinfakkan atau disedekahkan berupa barang yang bermanfaat dan dari hasil usaha yang baik atau halal. 5. Infak dan sedekah dapat diserahkan kepada perorangan atau lembaga sosial seperti bazis, takmir masjid, panti asuhan, atau ke panitia pembangunan madrasah. Sedekah harus diberikan secara ikhlas, hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah lebih utama diberikan kepada kaum fakir miskin. Sedekah diberikan untuk membantu meringankan beban kehidupan kaum fakir miskin. Selain itu, sedekah juga dapat diberikan kepada orang yang membutuhkan. Nabi Muhammad SAW mencontohkan untuk selalu memperbanyak sedekah. Allah menganjurkan umat Islam untuk bersedekah. Hal ini sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 276 yang artinya Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan hamba-Nya berinfak di jalan-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. A. Manfaat bagi yang memberi. 1. Menambah keimanan. 2. Menambah berkah rezeki bagi orang yang memberi. 3. Menghilangkan sifat kikir. 4. Mendidik untuk bersifat pemurah dan gemar beramal. 5. Menambah panjang umur. 6. Menambah dan mempererat ukhuwah Islamiyah. 2. Manfaat bagi yang menerima. Manfaat infak dan sedekah bagi orang atau masyarakat yang menerima antara lain: 1. Mengokohkan keimanan bagi mu'alaf. 2. Meringankan beban yang lain yang sedang ditimpa musibah. 3. Meningkatkan kesejahteraan umat Islam dan mengentaskan kemiskinan. 4. Menghilangkan jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. 5. Menambah sarana dan prasarana ibadah dan dakwah Islam. 6. Meningkatkan kepedulian sosial bagi masyarakat.
Tata cara berinfak dan bersedekah. Tata cara berinfak. Tata cara berinfak antara lain: 1. Memberikan infak untuk kepentingan umum seperti untuk perbaikan jalan. 2. Memberikan sumbangan atau sesuatu yang berguna seperti untuk pembangunan madrasah, pondok pesantren, dan masjid. 3. Seseorang yang sudah dewasa dan berpenghasilan membantu mencukupi kebutuhan orang tuanya. 4. Suami memberi nafkah kepada anak istrinya. Tata cara bersedekah. Tata cara bersedekah antara lain: 1. Menyumbangkan jasa atau tenaga. 2. Memberikan sesuatu berupa barang, misalnya uang, makanan, dan minuman. 3. Tersenyum bila berpapasan, menyingkirkan duri di jalan, mengucapkan kalimah thoyyibah seperti tasbih, tahlil, tahmid, dan takbir. Nah, hanya itu yang bisa dapat Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaroh masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.